Firza Hussein turun gunung, Rizik auto ketar-ketir. Bagaimana tidak ketar-ketir lah. The power of emak-emak. Ya, seorang Firza Hussein ini mau turun gunung untuk ikut membahas masalah nasab. Itulah hal yang luar biasa. Iya, Firza Hussein ini adalah seorang perempuan yang pernah tersakiti oleh klan Balwi, yaitu Habib Rizik Syihab. Jadi hati-hati saja ini Rizik Syihab ya. Emak-emak Firza Hussein ini sudah turun gunung. Tunggu saja tanggal mainnya ya. Halo guys, nantikan podcast saya dengan sosok wanita yang viral dengan Bunda Firza Hussein. Apa kabarnya Bunda? Baik, sehat Pak Yusuf. Oke, nanti kita siap untuk membahas tentang nasab. Wah, atur waktu. Betul ya. Oke, jadi Bunda Firza Hussein siap diskusi atau podcast tentang polemik nasab. Bagaimana? Setuju netizen? Setuju. Siap Bun ya? Siap. Waktunya? Atur ya? Ya. Siap. Oke, terima kasih. Nantikan podcastnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam persatuan Nusantara, dan salam sehat untuk kita semua. Saya rasa mulai sekarang Rizik Syihab akan susah untuk tidur nyenyak. Dia akan selalu merasa ketar-ketir, karena bagaimanapun orang yang bersalah itu pasti akan merasa was-was, termasuk Rizik Syihab. Dulu pernah menyakiti hati seorang wanita, Firza Hussein. Ya, Firza Hussein adalah perempuan yang menjadi korban kemesuman dari Rizik Syihab. Firza Hussein pernah ngandang, ya. Tapi Rizik Syihab dalam kasus ini belum ngandang. Bukan berarti tidak loh ya, belum. Dulu pada tahun 2017 akhir ada sebuah chattingan yang mesum dari Rizik Syihab dengan Firza Hussein. Kemudian dari aliansi mahasiswa anti pornografi itu melaporkan mereka berdua, melaporkan kasus chat mesumnya Rizik Syihab dengan Firza Hussein. Alhasil tahun 2018 mereka berdua sidang. Firza Hussein sudah divonis, tetapi Rizik Syihab aman. Dia lari ke Mekah dengan alasan umroh. Tapi umrohnya 3,5 tahun. Ini umroh terlama di dunia dan di akhirat. Umroh terlama di alam semesta. Iya, ketika Rizik Syihab itu pulang, Rizik Syihab ditangkap dengan tuduhan kerumunan massa. Iya, karena pada saat itu sedang marak-maraknya COVID-19. Tapi bukan kasus chat mesumnya. Rizik itu ngandang. Kemudian di dalam masalah gigiran nasab sekarang ini, Rizik Syihab seolah menjadi orang yang tidak pernah salah. Seolah-olah menjadi orang yang bersih, yang hukum itu tidak bisa menyentuhnya. Tapi perhitungan dari Syihab ini salah. Karena putusan sidang saat itu, sidang Rizik itu dianggap tidak sah. Sehingga kasus chat mesum Rizik Syihab ini bisa diteruskan kapan saja. Iya, dari Kapolda Metro Jaya itu pernah mengatakan bahwa bisa kok kasus ini dibuka kembali. Terus sekarang saatnya Rizik Syihab itu merasakan pil pahit yang selama ini dia tebarkan. Iya dong. Sekarang banyak sekali kasus-kasus yang sedang menantinya. Kemarin pada akhir Ramadan, Rizik Syihab menantang perang pribumi. Dengan berapi-api menantang perang pribumi, tetapi jongos-jongosnya itu yang diumankan. Tidak ada dari kelompok Balwi yang ikut turun untuk ya aksi seperti itu, nggak ada. Disuruh perang itu nggak ada. Bocil-bocil, remaja-remaja klan Balwi itu tidak ada yang berani untuk turun dengan para jongosnya yang di Indonesia. Ya, tentunya ini adalah siasat adu domba, siasatnya para bangsat, para penjajah. Dan alhamdulillah kemarin tidak sampai perang. Karena apa? Ya, kalau perang pun aktor utamanya si Rizik ini tidak akan muncul. Jadi percuma. Ya, kalaupun harus perang dengan pribumi gitu ya, dengan sesama pribumi, dengan para jongos itu ya nggak masalah. Ketika pribumi sudah diomongin tapi tetap ngeyel, dan mungkin tetap menjadi antek
penjajah. Ya monggo, harus berhadapan. Tapi faktanya Rizik Syihab kemarin seperti kupat disiram santan, sudah lepas nyuruh pangampunten. Jadi sudah nggak ada nyali, ya nggak ada nyali. Buktinya sekarang tidak ada perang. Tapi kemudian menurut video dari Pada Suka TV, Yusuf Mars, bahwa Firza Hussein siap untuk turun gunung, siap untuk ikut membahas masalah nasab. Ya tentunya kalau cerita tentang Firza Hussein tentunya tidak akan jauh-jauh dari kata Rizik Syihab. Selain dari masalah ajakan perang, tentang masalah nasab, tentunya akan dibuka juga masalah sayap mesum mereka. Firza Hussein sudah tidak perlu malu-malu lagi, karena bagaimanapun berita dan foto-foto itu sudah tersebar, sudah banyak orang yang tahu. Apa juga harus malu-malu? Ini sebuah kebenaran yang harus diungkap. Firza Hussein bisa menjadi saksi dengan bukti-buktinya, tentunya akan dibantu oleh KMA kan. Jadi kalau Rizik sampai sekarang itu merasa tidak akan tersentuh oleh hukum, dia salah besar. Salah besar. Karena cepat atau lambat nantinya Balwi bakal rungkap. Rizik Syihab bakal ditangkap dan dipenjara. Seluruh klan Balwi mungkin akan dievaluasi seperti dulu pada saat Presiden Soekarno. Etnis Cina pernah untuk dipulangkan, pernah, ya kan? Dan sangat mungkin sekarang dari keturunan imigran Yaman ini akan dipulangkan ke sana nih. Kalau sana mau ya mungkin bisa diterima, tetapi kalau tidak mau ya mungkin akan berakhir di tengah lautan. Iya kan? Iya, makanya luput salah ketika para Habib ini masih tetap mengayam, masih tetap kekeh, masih menganggap diri mereka adalah keluarga Rasulullah yang tidak akan tersentuh oleh dosa, tidak akan tersentuh oleh hukum manusia, oleh hukum negara. Tetap merasa bahwa pribumi sekarang masih tetap mendukung mereka, masih tetap siap menjadi cowok-cowoknya. Mereka salah. Karena negara hukum, maka tidak ada orang yang anti terhadap hukum. Semuanya pasti harus taat dengan hukum. Ya, dan kemudian untuk para muhibbin, para mukibul dan mukiblok, sudah semakin banyak yang sadar. Apalagi dengan lahirnya PI di mana-mana, di tiap-tiap provinsi, di tiap-tiap kabupaten, bahkan sekarang di tiap-tiap kabupaten itu sudah membentuk di tiap-tiap kecamatan. Ini mau lari kemana kan Balwi? Ya? Masih mau mengandalkan para budak-budaknya? Gak ada artinya. Ya gak ada artinya. Jadi salah kalau kalian Balwi sekarang tetap mengandalkan kekeh, tetap keras. Supaya kalian keras, pribumi akan semakin keras. Ketika kalian melembek, pribumi tetap keras, karena kesalahan kalian itu sudah fatal. Tidak hanya melukai marwah Rasulullah, tidak hanya mengklaim nasab Rasulullah, tetapi lebih dari itu. Ini tentang agama, ini tentang kebinekaan, ini tentang negara kesatuan Republik Indonesia, ini tentang sejarah, ini tentang Nahdlatul Ulama. Kompleks masalah dari klan Balwi, kompleks masalah-masalah yang ditimbulkan oleh klan Balwi. Jadi dengan rencana Yusuf Mars dari Pada Suka TV untuk menghadirkan Firza Hussein di dalam podcastnya, ini akan menjadi sejarah yang luar biasa. Tentunya dari Firza Hussein ini akan bersama-sama dengan pribumi Nusantara, akan bersama-sama dengan PBI, akan bersama-sama dengan ormas-ormas yang mendukung perlawanan terhadap klan Balwi. Tentunya klan Balwi akan semakin terpojok. Ya, tentunya klan Balwi akan semakin cepat untuk rungkap. Walaupun secara esensi klan Balwi sekarang sudah rungkap. Ya, sekarang sudah rungkap. Jadi Rizik tidak perlu kemana-mana ya, karena ditunggu oleh Firza Hussein. Oke, mari kita jadikan negeri dari tangan-tangan orang-orang jahat, dari para pencuri makam dan dari para pencuri nasab.